Hai teman-teman, selamat datang di perpustakaan digital lagi. Buat ngingetin aku sih sebenarnya ya, ingetin lagi tentang materi apa yang sudah aku pelajari. Sekarang kita sedang belajar tentang disiplin positif. Ada 4 hal yang menjadi titik poin dalam disiplin positif. Konsekuensinya ya, dalam konsekuensi logis itu ada 3R plus H. Pasti 3R itu, yang pertama adalah relate, jadi berhubungan. Jadi kalau misalkan kita memberikan sebuah konsekuensi kepada anak ya harus sesuai. Contoh nih begini, anak membuang sampah sembarangan gitu, maka konsekuensinya harusnya apa? Ya anak diajarin dong, dek buang sampahnya pada tempatnya begitu, bukan dengan malah disuruh push up atau disuruh cabutin rumput atau malah disuruh lari-lari keliling lapangan. Atau contoh yang lain adalah misal anak nggak bisa nih menulis salah misalkan gitu kan dalam ujian gitu, salah 7 misalkan dari 10 soal, maka konsekuensi logisnya adalah bagaimana kita mengajari anak untuk mencari tahu jawaban yang benar seperti apa, bukan malah dengan dihukum di depan misal kayak gitu. Atau anak yang lagi mengganggu teman misalkan, ada kan kadang anak itu mengganggu teman gitu, konsekuensinya bukan itu anak dihukum kayak keliling lapangan terus habis itu dijemur, enggak kayak gitu. Konsekuensinya adalah kita harus tahu dulu sih sebenarnya kenapa kok bisa dia melakukan hal itu, mengganggu teman itu kenapa begitu. Kemudian jika memang dilihat dari alasannya, maka pasti kalau misalkan dia memang salah, dia harus say sorry dong, harus minta maaf, something like that. Jadi kita harus bikin mereka menjadi perbaikan gitu. Itu konsekuensi logisnya, relevan. Kemudian R yang kedua adalah respectful. Respectful berarti menghormati, tidak menyakiti anak, tidak sampai hatinya tersakiti kayak gitu. Jadi konsekuensinya ya nggak boleh dong kalau misalkan anak buang sampah sembarangan, satu gitu kan, permen buang sampah sembarangan, padahal kita udah ngajuin bolak-balik suruh buang sampah itu di tempat sampah gitu kan, tapi masih aja buang sembarangan. Maka bukan dengan cara kok dibuat nengko sih, atau dimarahi dengan cara yang keras, maka hati anak itu akan terluka. Nggak kayak gitu. Atau anak dimarahinnya itu di depan umum gitu, dimarahin di depan teman-temannya, misalkan si anak ini ya ganggu temen gitu, misalkan mengganggu teman, kemudian dimarahinnya itu di depan kelas gitu, kamu ini, padahal kita belum tahu gitu kan kenapa anak itu berperilaku seperti itu, kita nggak tahu gitu. Dan tentu saat kita ditegur di depan umum itu ada rasa malu kan, rasa malu, rasa sakit, anaknya bisa terluka gitu. Hai Mas An Pambudi, hai Mbak Indah, ya Allah terindah, aduh Bu psikolog kita gitu. Mohon bimbingannya ya kalau penjelasannya masih ada kurang atau malah salah gitu. Boleh teman-teman memberikan saran. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah reasonable. Jadi ya harus sesuai, yaitu harus sesuai gitu. Sesuainya bagaimana sih Kak? Konsekuensinya disesuaikan dengan umur anak, kemudian disesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Jadi konsekuensinya itu tidak lebih berat dari apa yang dia lakukan. Contoh kayak yang tadi ya, misalkan anak itu mengganggu teman gitu, kemudian kita panggil dan malah kita, karena kamu mengganggu teman keliling lapangan, itu enggak apple to apple bahasanya. Konsekuensinya tidak sesuai, sudah tidak relate, tidak respectful, tidak reasonable juga, enggak ada hubungannya gitu kan. Dia panggil-panggil teman di dalam kelas yang sedang sunyi, misalkan guru-guru ingin itu sedang sunyi, atau di rumah gitu gangguin adiknya gitu, tapi malah disuruh lari-lari gitu atau dipukul, itu nggak reasonable kayak gitu. Jadi baiknya adalah gimana dong kalau ada kejadian kayak gitu, ditanya dulu kenapa, dicari akar masalahnya. Intinya adalah sebenarnya bagaimana kita menjadi detektif yang mencari tahu kenapa sih anak berperilaku demikian begitu, kenapa sih dia berperilaku demikian, apa yang dia inginkan. Kita perlu mencari tahu, dan dari hasil kita mencari tahu maka kita bisa menentukan nih sikap kita seharusnya seperti apa. Tapi tetap koridornya adalah kita tidak boleh menyakiti gitu ya. Koridor dalam pengasuhan itu sebenarnya hanya ada 2 loh poin titik pentingnya. Ini di luar 3R plus H. Yang pertama itu adalah bagaimana kita
membentuk kebiasaan, dan yang kedua adalah membangun kenangan. Udah cuma dua itu aja. Tinggal parents, ibu bapak, ayah bunda mau diingat seperti apa dan kebiasaan seperti apa yang dibangun. Oke, kita back to the topic tentang konsekuensi yang logis. Yang terakhir setelah 3R adalah hanya adalah help, yaitu membantu. Bagaimana kita membantu dia untuk memperbaiki. Jadi misalkan nih dia bermain kemudian berantakan gitu kan, maka konsekuensinya apa? Yang pertama, kalau relate, karena dia berantakan, dia harus merapikan. Kemudian respectful, ya kita berbicara dengan dia yuk dirapikan yuk, kan bisa kayak gitu. Tidak perlu mau dirapiin gitu, nggak kayak gitu. Tidak perlu kata-kata yang seperti itu. Cukup dengan kita mengajak, kemudian sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak yang umur 3 tahun, dia akan merapikan paling cuma 1-2, tidak sampai tuntas semua. It's okay, tapi kita tetap mengajarkan dengan cara help. Wah, kita harus merapikan semua yang kita ini dengan cara dikasih contoh kayak gitu. Yuk dirapiin bareng-bareng kayak gitu. Jadi bukan hanya kita memberikan perintah, bukan otoriter ya teman-teman, tapi bagaimana belajar bersama dengan anak. Karena kalau kita ngomongin konteks orang tua nih ya, baik seorang ayah ataupun bunda, di saat si dedek lahir, maka sebenarnya mereka menjadi manusia yang baru, lahir juga dong, mengalami pengalaman yang baru juga, dan baiknya adalah mereka saling belajar. Anak belajar, orang tua pun juga belajar. Begitu juga dengan guru gitu kan. Saat kita bertemu dengan anak baru, siswa yang baru, maka sebenarnya kita sedang lahir sebagai manusia yang baru juga. Dia mendapatkan pengalaman pertama belajar dengan kita juga mendapatkan pengalaman pertama belajar dengan dia. Dan ya kudune kan kita mulai berkenalan lagi, mulai mengenali anak lagi, dia sukanya apa, dia maunya apa, begitu teman-teman. Jadi melebar kemana-mana ya. Oke, itu saja dulu untuk konsekuensi logis. Ada ingat 3R dan 1H, relate, respectful, reasonable, dan help. Bye-bye.